Baik. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan paling sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul. Selawat beserta bukaan pakai bahasa Indonesia aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berkat rahmat presentasi pada seperti yang kita rasakan pada saat ini. Selanjutnya kan kepada Nabi junjungan umat, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik yang terhormat Bapak pengampu mata kuliah kita, dosen pengampu mata kuliah ilmu, dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, pada hari ini kami akan melaksanakan presentasi tentang manusia dan pandangan hidup. Kami dari kelompok yang beranggotakan yang lalu Suci Detiasah Dwike Masyuri dan Aini Salsabila. Dan akan disampaikan oleh Aini Salsabila. Kepada Aini, kita persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian tentang pandangan hidup. Pandangan hidup artinya pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, dan petunjuk hidup di dunia. Pendapat atau pertimbangan itu merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah dan tempat hidupnya yang didapat dalam waktu yang lama dan terus-menerus. Hasil pemikiran itu dapat diterima oleh akal. Pandangan hidup dapat terdiri dari 3 macam, yaitu berasal dari agama, ideologi, dan renungan. Pandangan hidup umumnya mempunyai unsur-unsur, yaitu cita-cita, kebajikan, usaha, dan keyakinan. Next. Yang kedua yaitu cita-cita. Cita-cita adalah keinginan, harapan, dan tujuan yang selalu ada di pikiran yang makin tinggi tingkatannya dan dapat diperoleh pada masa yang mendatang. Dengan demikian, cita-cita ialah apa yang diinginkan yang mungkin dapat dicapai dengan usaha atau perjuangan, menurut KBBI. Apabila cita-cita itu tidak mungkin atau belum mungkin terpenuhi, maka cita-cita itu disebut sebagai angan-angan. Faktor yang mempengaruhi seseorang menggapai cita-cita yaitu faktor manusia yang mau mencapai cita-cita ditentukan oleh kualitasnya. Yang kedua, faktor kondisi, yaitu yang mempengaruhi tercapainya cita-cita, pada umumnya dapat disebut yang menguntungkan dan yang menghambat. Yang terakhir yaitu faktor tingginya cita-cita. Ini dimaksud dengan adanya anjuran agar seseorang menggantungkan cita-citanya setinggi bintang di langit. Sementara ada lagi anjuran agar seseorang menempatkan cita-citanya yang sepadan atau sesuai dengan kemampuan dirinya. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aini Salsabila. Selanjutnya, materi kebajikan yang akan disampaikan oleh Kori Maisa. Kepada Kori, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kebajikan. Kebajikan adalah perbuatan yang selaras dengan suara hati kita, suara hati masyarakat, dan hukum Tuhan. Kebajikan atau kebaikan atau perbuatan yang mendatangkan kebaikan pada hakikatnya sama dengan perbuatan moral, perbuatan yang sesuai dengan norma-norma agama dan etika. Baik buruk, kebajikan, dan ketidakbajikan menimbulkan daya kreativitas bagi seniman. Banyak hasil seni lahir dari imajinasi kebajikan dan ketidakbajikan.
Namun, ada pula yang disebut sebagai kebajikan semu, yaitu kejahatan yang berselubung kebajikan. Hal ini sangat berbahaya karena pelakunya merupakan orang yang munafik, yang bermaksud mencari keuntungan diri sendiri. Kebajikan manusia nyata dan dapat dirasakan dalam tingkah lakunya. Faktor-faktor yang menentukan tingkah laku setiap orang terbagi menjadi 3. Next. Yang pertama yaitu faktor pembawaan atau hereditas, yaitu pembawaan merupakan hal yang diturunkan atau dipusakai oleh orang tua. Tetapi hal ini tidak selalu sama meskipun mereka saudara kandung. Yang kedua yaitu faktor lingkungan atau environment. Dalam faktor lingkungan terbagi menjadi 2, yaitu person dan non-person. Person yaitu lingkungan yang membentuk jiwa seseorang, meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan yang berasal dari non-person yaitu benda-benda atau peralatan dalam lingkungan tersebut. Oleh karena itu, dalam pembentukan kepribadian, anak kota lebih terampil dari anak perdesaan. Namun, dalam lingkungan sosial, anak-anak dari daerah pedesaan lebih unggul. Yang ketiga yaitu faktor pengalaman. Pengalaman tersebut bisa saja pengalaman pahit yang sifatnya negatif maupun pengalaman manis yang sifatnya positif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kori. Semoga kita dapat mengerti apa yang telah disampaikan dia. Selanjutnya yaitu materi tentang usaha dan perjuangan yang akan disampaikan oleh Dinda Syahra Farelia. Kepada Dinda. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu usaha dan perjuangan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, materi usaha dan perjuangan. Usaha atau perjuangan adalah kerja keras untuk mewujudkan cita-cita. Setiap manusia harus kerja keras untuk kelanjutan hidupnya. Sebagian hidup manusia adalah usaha atau perjuangan. Perjuangan untuk hidup, dan ini sudah kodrat manusia. Tanpa usaha atau perjuangan, manusia tidak dapat hidup sempurna. Contohnya, apabila manusia bercita-cita menjadi kaya, ia harus kerja keras. Apabila seseorang bercita-cita menjadi ilmuwan, ia harus rajin belajar dan tekun serta memenuhi semua ketentuan akademik. Kerja keras itu dapat dilakukan dengan otak ataupun ilmu, maupun dengan tenaga atau jasmani, atau dengan kedua-duanya. Contohnya, para ilmuwan lebih banyak bekerja keras dengan otak atau ilmunya daripada dengan jasmaninya. Sebaliknya, para buruh petani lebih banyak menggunakan jasmani daripada otaknya. Para tukang dan para ahli lebih banyak menggunakan kedua-duanya, otak dan jasmani, daripada salah satunya. Untuk bekerja keras, manusia dibatasi oleh kemampuan. Karena kemampuan terbatas itulah timbul perbedaan tingkat kemakmuran antara manusia satu dan manusia lainnya. Kemampuan itu terbatas pada fisik dan keahlian atau keterampilan. Contohnya, orang memiliki keterampilan akan memperoleh penghasilan lebih banyak jika dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai keterampilan atau keahlian. Karena itu mencari ilmu dan keahlian atau keterampilan itu suatu keharusan. Sebagaimana dinyatakan dalam ungkapan sastra, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Dalam pendidikan dikatakan sebagai long life education. Dalam negara yang menganut ideologi liberalisme, kesadaran individu yang lebih berperan untuk membantu individu lain yang kurang atau tidak mampu bekerja keras memperoleh penghasilan layak. Sebaliknya, dalam negara yang menganut ideologi komunis, negara yang lebih berperan mengatur usaha atau perjuangan warga negara, walaupun tujuan ideologi komunis itu adalah kemakmuran warga negara, caranya mewujudkan kemakmuran itu tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
Manusia tidak lebih dari alat menciptakan kemakmuran, padahal manusia itu makhluk ciptaan Tuhan yang punya harkat dan martabat. Materi selanjutnya yaitu keyakinan atau kepercayaan. A. Aliran naturalisme. Kekuatan gaib itu dari natur, dan itu dari Tuhan. Aliran naturalisme berintikan spekulasi. Mungkin ada Tuhan, mungkin juga tidak ada Tuhan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Karena itu, manusia mengabdi kepada Tuhan berdasarkan ajaran-ajaran Tuhan, yaitu agama. Ajaran agama itu ada dua macam, yaitu pertama, ajaran agama dogmatis, yang disampaikan oleh Tuhan melalui nabi-nabi. Sifatnya mutlak dan tidak bisa diubah. Yang kedua, ajaran agama dari pemuka-pemuka agama, yaitu sebagai hasil pemikiran manusia. Sifatnya relatif atau terbatas. Pandangan hidup yang dilandasi keyakinan bahwa Tuhanlah kekuasaan tertinggi yang menentukan segala-galanya disebut pandangan hidup religius atau keagamaan. Sebaliknya, pandangan hidup yang dilandasi oleh kekuatan natur sifatnya ateisme ini disebut pandangan hidup komunis. Selanjutnya yaitu aliran intelektualisme. Dasar aliran ini adalah logika atau akal. Mana yang benar menurut akal itulah yang baik, walaupun bertentangan dengan kekuatan hati nurani. Apabila aliran ini dihubungkan dengan pandangan hidup, maka keyakinan manusia itu bermula dari akal. Jadi, pandangan hidup ini dilandasi oleh keyakinan kebenaran yang diterima akal. Benar menurut akal itulah yang baik. Manusia yakin bahwa kebajikan hanya dapat diperoleh dengan akal atau ilmu dan teknologi. Pandangan hidup ini disebut liberalisme. Selanjutnya, aliran gabungan. Dasar aliran ini ialah kekuatan gaib dan juga akal. Kekuatan gaib artinya kekuatan yang berasal dari Tuhan, sedangkan akal adalah dasar kebudayaan yang menentukan benar tidaknya sesuatu. Apabila keyakinan lebih berat didasarkan pada logika berpikir, sedangkan hati nurani dinomorduakan, kekuatan gaib dari Tuhan diakui adanya tetapi tidak menentukan, dan logika berpikir tidak ditekankan pada logika berpikir individu, melainkan logika berpikir kolektif. Pandangan hidup ini disebut sosialisme. Terdapat perbedaan pokok antara dua pandangan hidup ini, yaitu pada pandangan hidup sosialisme menekankan pada logika berpikir kolektif, sedangkan pada pandangan hidup sosialisme religius menekankan pada logika berpikir kolektif individual. Kembali ke moderator. Baik. Dari Dinda yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi terakhir yang akan disampaikan oleh Suci Detia Putri. Kepada Suci, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Langkah-langkah berpandangan hidup yang baik. Setiap manusia memiliki pandangan hidupnya masing-masing. Mereka juga punya cara tersendiri untuk memperlakukan atau menyikapi pandangan hidup mereka. Kita harus menyiapkan langkah-langkah untuk menyikapi pandangan hidup tersebut. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah 1. Mengenal. Tahap ini adalah tahap pertama pada setiap aktivitas manusia untuk menjalani pandangan hidupnya. Pandangan hidup ini sudah ada bahkan sebelum manusia tersebut lahir ke dunia. Pandangan hidup itu biasanya dipakai untuk pedoman hidup agar tujuannya bisa tercapai. Di dalam agama, tentu saja kita juga memiliki pandangan hidup seperti Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Yang kedua, mengerti. Setelah langkah mengenal, ada langkah kedua yaitu langkah mengerti. Maksudnya adalah mengerti terhadap pandangan hidup itu sendiri. Jika dalam bernegara kita berpandangan pada Pancasila, maka kita hendaknya mengerti apa Pancasila dan bagaimana cara mengatur kehidupan bernegara. Mengerti ini memiliki peran penting dalam hidup. Dengan mengerti, Anda akan
kecenderungan mengikuti apa yang terdapat dalam pandangan menghayati. Di sini dapat diartikan menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu dengan memperluas pengetahuan mengenai pandangan hidup itu sendiri. Yang perlu diingat dalam langkah mengerti dan menghayati pandangan hidup itu harus ada sikap penerimaan terhadap pandangan hidup itu sendiri. Bila dalam mengerti dan menghayati ini ada penerimaan secara ikhlas, maka langkah selanjutnya akan memperkuat keyakinannya. 4. Meyakini. Meyakini ini merupakan suatu hal untuk cenderung memperoleh suatu kepastian sehingga dapat mencapai suatu tujuan hidupnya. Adanya sikap menerima secara ikhlas ini, maka ada kecenderungan untuk selalu berpedoman kepadanya dalam segala tingkah laku dan tindakan. Contohnya bahwa keyakinan itu penting dalam tingkah laku, yaitu kita sebagai umat yang beragama Islam, yakin bahwa Allah itu mempunyai sifat yang maha dari segala yang diantaranya adalah maha mengetahui. Sifat maha mengetahui ini membuat orang yang meyakininya selalu berbuat baik. Yang kelima adalah mengabdi. Pengabdian merupakan suatu hal yang penting untuk pandangan hidup. Dengan mengabdi, maka kita akan merasakan manfaatnya. Contohnya, mengabdi kepada kedua orang tua. Bila didasari oleh pandangan hidup, maka akan cenderung untuk selalu disertai dengan ketaatan dalam mengikuti segala perintahnya. Jadi, jika kita sudah mengenal, mengerti, menghayati, dan meyakini pandangan hidup ini, maka selanjutnya disertai dengan pengabdian. Yang keenam, mengamankan. Bila sudah pengabdian diri, dia akan merasakan bahwa dalam berpandangan hidup itu, dia akan setelah mengikuti langkah-langkah sebelumnya, telah dibuktikan kebenarannya, sehingga akibatnya bila ada orang lain yang mengganggunya, maka dia pasti akan memberi respon. Baik itu dalam bentuk tindakan ataupun yang lainnya. Proses ini merupakan langkah terakhir langkah yang terakhir ini merupakan langkah terhadap kepada pandangan hidup. Lalu suatu ketika dia dicela, maka dia tidak akan terima dengan celaan itu. Baik, sekian dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Suci. Baiklah teman-teman semuanya, kami meminta maaf karena terjadi sedikit kesalahan teknis. Sekian, itulah akhir dari presentasi kita pada hari ini. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.